Pancasila sebagai sistematika. Perkenalkan, nama saya William Octavian. Wendy Dwi Maharani, Gloria Anila, Baiklah, di sini contoh kasus yang akan dibacakan oleh Gloria. Enggak, langsung aja potongan nanti dipotong. Potongnya berapa potong itu? Potong. Semenit. Yang pertama, contoh kasus, beberapa kasus yang memperlihatkan keterampilan individu atau kelompok dalam merumuskan solusi atas problem moralitas bangsa. Pertama, kita tahu bahwa di negara kita banyak korupsi, oleh karena itu negara membuat gerakan anti korupsi dari lembaga KPK. KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK ini sudah menangani banyak kasus, salah satunya adalah aktivis seperti Teten Mas Duki dan kelompok seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) telah memainkan peran aktif dalam gerakan anti korupsi. Dan metode kedua, selanjutnya ada gerakan toleransi dan dialog antaragama. Kita tahu bahwa negara kita ini banyak agama, banyak suku bangsa. Oleh karena itu kita harus paham bagaimana sih kita harus saling menghargai satu sama lain. Nah, salah satu gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa adalah salah satunya adalah keluarga mahasiswa Katolik, yang dimana mereka aktif dalam kegiatan dialog antaragama. Mereka bekerja untuk menerangkan bagaimana sih cara kita harus menghargai satu sama lain agar kita bisa menjadi masyarakat yang baik. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Wendy. Contoh kasus selanjutnya adalah gerakan perlindungan lingkungan. Kita sudah mengetahui bahwa Indonesia saat ini menghadapi sejumlah masalah lingkungan, seperti deforestasi maupun polusi. Namun saat ini telah dilakukannya upaya oleh YOS atau Yayasan Orang Utan Sumatera yang melindungi satwa liar dan hutan hujan tropis Indonesia. Selain itu, kelompok aktivis lingkungan maupun komunitas lokal juga telah berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan. Selanjutnya, ilustrasi penempatan. Ilustrasi yang pertama adalah pedoman untuk kepemimpinan. Diharapkannya kepada pemimpin di Indonesia ini memegang teguh nilai-nilai Pancasila yang mencakup integritas, kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab terhadap rakyat. Karena Pancasila itu sendiri berfungsi sebagai landasan etika bagi pemimpin dalam mengambil suatu kebijakan yang dimana kebijakan itu nantinya akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Ilustrasi selanjutnya akan dibacakan oleh Amanda. Ilustrasi kedua yaitu Pancasila mengandung yang nilai seperti keadilan sosial yang merupakan elemen penting dalam sistem etika. Prinsip ini tercermin dalam hukum dan kebijakan yang harus dibuat dan dijalankan oleh negara. Masyarakat individu diharapkan untuk mengikuti hukum-hukum ini untuk memastikan adanya keadilan dalam masyarakat. Ilustrasi penempatan ketiga yaitu nilai-nilai Pancasila juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam hubungan antara pribadi, bisnis, dan pendidikan etika. Pancasila dapat membantu orang untuk menjalani hidup yang lebih bermoral dengan menghormati hak-hak dan martabat manusia serta berkontribusi pada kesejahteraan. Argumen dan penyebab. Namun argumen dan menunjukkan penyebab penyimpangan atas Pancasila sebagai sistem etika pada zaman Orde Lama baru dan era reformasi. Orde Lama. Orde Lama salah satu penyimpangan utama pada masa ini adalah penggabungan konsep nasionalisme Indonesia, agama, dan komunisme dalam ideologi Nasakom yang dianut oleh pemerintah Orde Lama. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dan konflik dalam pemahaman tentang Pancasila karena mengabaikan prinsip-prinsip nilai yang mendasarnya. Meskipun Pancasila digunakan sebagai ideologi negara, ada
terutama dalam hal kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Wisnu. Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto menerapkan konsep Pancasila sebagai ideologi tunggal. Hal ini mengarah pada otoritisme dan pembatasan berat terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul. Pancasila digunakan sebagai alat kontrol politik dan ini mengarah pada penyimpangan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Orde Baru seringkali menggunakan konsep Pancasila untuk mengesahkan kekuasaannya dan menghukum oposisi. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penangkapan tanpa proses hukum yang adil. Dan materi selanjutnya tadi sampai oleh Habib. Oke, materi terakhir adalah reformasi. Era reformasi membawa berbagai kelompok pandangan politik yang berbeda atau perubahan. Dalam proses transisi ke demokrasi, terjadi fragmentasi dalam pemahaman tentang Pancasila sebagai sistem etika. Berbagai kelompok politik dan agama berusaha memanfaatkan Pancasila untuk memperjuangkan agenda mereka sendiri. Meskipun reformasi dimaksud untuk membawa perubahan positif, masih ada penyimpangan seperti korupsi yang merajalela dan kebijakan kontroversial yang mungkin tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial. Dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.